sepak bola itu harus simpel. Apapun itu yang terjadi di dalam stadion, kita nggak boleh yang namanya lempar ke dalam stadion. Tapi kami ini juga bagian dari tim ini. Eh, Oke, karena masuk ke situ sekalian kita bahas. Maksudnya kita bahas sepak bola dan perlawanan. Sama-sama kita tahu zaman dulu, zaman mungkin klub ini baru dibentuk, memang sepak bola ini kan sebagai perlawanan ya. Iya, Dan untuk kondisi saat ini peran peran supporter khususnya teman-teman di B6 terhadap kasus-kasus utamanya di Solo, kasus-kasus penggusuran, kasus-kasus mungkin pencemaran lingkungan itu seperti apa? kalau pada praktisnya kita di permukaan berbeda ya. Kita ngomongin sosiopolitik dengan entertain karena kita itu menikmati hiburan kan sepak bola dan olahraga itu sendiri. Kita membedakannya. Tapi kita juga tidak menafikan sebagian dari teman-teman kita juga ada yang banyak yang berkecimpung di dalam pergerakan-pergerakan seperti ya kita nggak sebut nama seperti perlawanan di Rum, seperti perlawanan Omnibus Law dan sebagainya. Kita mengetahui itu dan kita memang ya nggak melarang juga tidak menganjurkan. Karena konteks kita memang kita pengen view-nya di sepak bola, tapi ada individu-individu atau teman-teman kita yang bergerak di pergerakan atau aktivis-aktivis lingkungan hidup dan sebagainya, kita fine-fine aja dan kita juga tidak ada namanya kita mendiskreditkan teman-teman itu, enggak. Kita support tapi untuk membawa nama komunitas ini kita tidak libatkan. Jadi Beda kalau teman-teman di Bali ya, seperti Bali tolak reklamasi, ada teman-teman di Northside dan sebagainya itu mereka mengundangkan itu. Oke, itu karakteristik dan apa namanya? budaya mungkin di sana. Bukan budaya juga ya, maksudnya memang prinsip-prinsip yang ada di satu komunitas itu kan tidak bisa disamakan. Seperti di Surabaya, di Bandung sama di Jakarta ada mereka sama-sama penggusuran yang di Taman Sari mereka saling support. Oke. Tapi untuk hal ini kita memang tidak akan membawa komunitas kita kerana itu. Cuman tetap ketika ada Teman-teman kita ya nggak bisa dinafikan, separuh lebih memang teman-teman bahkan menginisiasi seperti aliansi supporter Surakarta itu kan juga sebenarnya ada sebagian teman-teman kami itu pun juga meminta izin dan kami mengizinkan asalkan tidak pakai nama ini, karena bukan masalah kita takut atau males ribet berurusan dengan itu, karena porsi kita itu sebagai supporter dan porsi kita supporter yang seorang aktivis memang harus dibedakan. Seperti halnya di dalam B6, mau kamu merah, mau kamu hitam atau mau kamu apapun itu, mau partai, mau ideologis, mau ateis sekalipun itu mau silakan, itu hak kemerdekaan masing-masing individu ya, kita nggak bisa memaksakan. Terus banyak teman-teman dari B6 ini yang ibaratnya lahir dari Sriwedari. Ya. Yang di situ emang ibaratnya kompleks budaya. Dan sama-sama kita tahu belakangan emang digusur dari Masjid Agung itu. Apa yang dilakukan teman-teman? Kita bikin waktu itu tumpengan teman-teman Sriwedari Boot Boys yang basicnya memang teman-teman yang suka bola juga, karena memang tidak bisa dipisahkan ya musik sama sepak bola, seperti yang kita lihat di belahan negeri yang lain seperti di England, skinhead itu memang korelasinya ke hooliganisme dan sebagainya.
Tapi di sini kita menyikapi satu peristiwa seperti itu, kita support, kita datang semua waktu itu, kita menolak dan sebagainya, bikin konser Chef Rudari dan sebagainya, Chef Bonrojo dan sebagainya. Tapi memang birokrasi yang lagi berkuasa sekarang memang ya perlawanan kita sebatas maksimal itu yang kita lakukan, tapi memang endingnya sudah jadi seperti itu kan. Seperti yang kita ketahui bersama, sudah ada dibangun dan sebagainya, dengan berbagai macam kita melakukan audiensi dengan perbandingan empirik yang kita sampaikan. Ternyata memang karena itu semuanya tidak bisa terlepas dari yang namanya politik, karena itu sudah jadi bagian janji politik dan sebagainya. Kita melawan pun juga sudah maksimal. Ternyata memang apapun itu kita sebenarnya juga tidak menerima itu, tapi namanya sekarang birokrasinya sudah berjalan kuat seperti itu, perlawanan yang sudah dilakukan sudah maksimal, bukannya menyerah, tapi memang sudah final seperti itu. Kita bisa cuma terus melakukan apa istilahnya, bukan perlawanan lagi ya, seperti kritik-kritik yang kita sampaikan lewat poster-poster dan mural-mural yang kita bikin seperti itu. Karena emang secara fisik konsep udah jalan, artinya kan kecil kemungkinan untuk di stop ataupun dibalikan ke. Iya, karena juga kita tahu sendiri Indonesia hal-hal seperti itu sangat riskan dan sangat apa ya, Apalagi masjid ya. iya itu yang menjadi pemikiran teman-teman itu. Kita tidak mau Solo menjadi tidak kondusif karena percikan-percikan kecil ini yang pada akhirnya nanti akan terseret ke arus yang namanya konflik SARA. Berat memang rasanya, karena di situ tempat lahirnya teman-teman untuk berkomunal, untuk bersosialisasi. Karena apapun itu nanti akan menjadi suatu berlawanan ya. Di satu sisi ya budaya dengan agama itu bisa berjalan bareng. Tapi pernah nggak mas, maksudnya diundang sama pihak yang berkepentingan, ya taruhlah pemprov ataupun pemkot untuk audiensi masalah Bukan diundang, kita yang mendatangi mereka sampai ke DPRD dan sebagainya. Tapi diterima untuk audiensi gitu? diterima, tapi memang ada banyak hal yang tidak bisa kita sampaikan, bahwasanya hal itu memang sulit untuk dilawan. Tentang industri sepak bola di Indonesia. Kalau kita bicara global di Indonesia, banyak sekarang muncul klub-klub gede yang tiba-tiba Klub instan ya. dibeli investor yang tajir, dan yang jersey-nya juga full sponsor, dan emang apa ya, emang dia sepak bola dijadiin industri gitu. Setahu saya kan sampean ini kan sering ini ya, ibaratnya luar negeri, pernah kerja di luar negeri, itu pandangannya gimana mas? Industri sepak bola ya. Iya. Kalau jujur dari hati yang terdalam, saya nggak setuju mas. Ya. Mungkin boleh teman-teman supporter di luar sana berbangga dengan klubnya yang katakanlah instan ya, nyomot klub daerah A dipindah ke daerah B dengan pendanaan, dengan sponsorship, dengan investor yang begitu kuat raksasa. Oke, secara prestasi, secara kebanggaan yang diberikan, menurut saya semu. Karena apapun itu, saya termasuk istilahnya supporter alur ortodoks ya, yang lurus, maksudnya saklek. Ada satu kebanggaan kota ini yang nama Persis, itu
pada waktu kedatangan tim Pelita, Persija tim yang bertransformasi menjadi Solo FC dan sebagainya, saya tidak tertarik untuk ikut menonton dan mendukung itu. Karena apa? Ya bukan glory hunter Oke. dalam istilah sekarang. Saya lebih bangga tim saya itu ada di kasta terbawah sekalipun, tapi itu tetap ada dan tetap terjaga tradisinya. Bahwasanya ini adalah salah satu ikon kota, salah satu kebanggaan kota yang tidak bisa ditawar-menawar, itu harga mati. Eh, kayak sekarang ya kan. Kalau zaman saya dulu SMA, tiketnya 8.000. Ya, Sekarang mungkin bisa 5 kali lipat, 10 kali lipat. kalau itu fluktuatif ya, namanya konversi nilai tukar uang itu kan zaman Pak Harto aja kita beli bensin itu Enggak. Spesifik 700, spesifik sekarang harganya 11,5. spesifik ke setelah Manahan di renov. Ya, kalau setelah Manahan jadi direnovasi ini pun dari para pihak, dari para pemangku kebijakan itu menaikkan tiket ya dalam hal Iya. ini. Terus terang saya sebenarnya tidak setuju. Kita lihat sebagai komparasi. Kita compare antara IPL, Liga Inggris dengan Bundesliga. Bundesliga itu dari awal berdiri sampai sekarang itu tetap istiqomah ya orang bilang. Mereka itu tetap menjaga marwah tradisi sepak bola Jerman. Bavaria, orang-orang Bavaria ini, orang-orang Jerman ini, mereka begitu menonjolkan kebanggaan sepak bolanya sedemikian rupa. Kenapa Liga Inggris liganya mewah, liganya di kelas atas, menjadi sorotan semua mata dunia, tetapi timnasnya Iya. redup? Itu karena imbas atau impact dampak dari industri sepak bola. Mereka bahkan ada yang satu tim itu yang asli orang Inggris saja itu cuma 2 atau 3, lainnya itu impor semua ibaratnya. Ya kalau kita bicara itu spesifik di Solo, pemain lokal nggak ada. Ada sih beberapa, Solo Raya maksudnya, dari Klaten, dari Wonogiri, dari Sragen, Boyolali. Di Solo kan juga ada akademi, ada banyak SSB Ya, yang mereka banyak sekali akademi atau sekolah sepak bola yang menelurkan bibit-bibit pemain sepak bola yang begitu talent-talent yang luar biasa, dan itu malah laku di klub-klub luar. Saya juga heran itu sebenarnya. Saya itu merindukan seperti zaman-zaman dahulu, bahwasanya Persis itu pure yang mengisi itu orang-orang dari ex Karsidenan Surakarta, dari Solo Raya. Dalam hal spirit bermain, dalam mental, dalam semangat juang, pride-nya itu lebih dapat, feel-nya lebih dapat, soul-nya lebih dapat, karena mereka merasa membela tim dari kota asalnya. Nah, untuk sekarang banyak sekali pemain-pemain dari luar. Nggak salah sih sebenarnya, karena memang untuk profesionalitas sebuah klub sepak bola sekarang dituntut seperti itu. Tapi saya lebih bangga Persis ini bisa struggle, bisa istilahnya berjuang benar-benar itu dengan talenta-talenta yang berasal dari Solo dan sekitarnya. Kita sebut ada banyak akademi atau SSB yang menelurkan pemain-pemain bertalenta. nah akhirnya gedenya di klub lain kan di Solo. Gedenya di klub lain setelah sudah tua, sudah nggak, istilahnya nggak begitu produktif, baru ditarik kembali. Itu kan sesuatu yang menurut saya Dulu kita ya, kita dulu pernah punya Wahyu Tri ya, kiper. Sekarang mungkin di Bayangkara itu sampai timnas. Dulu sempat di Persis Solo juga. ya Kira-kira kenapa dia nggak mau balik, Mas?
Iya, visibilitas. Sebenarnya kalau ngomong profesionalitas itu tidak selamanya yang mereka harapkan seperti itu. Misal contoh dulu waktu masih mes di Serudari, kita sempat bikin dapur umum. Banyak sekali kita istilahnya bercerita, bertukar pikiran. Sebenarnya apa sih permasalahan yang ada di Bola Solo ini, terkhusus di klub kebanggaan kita Persis Solo? Pada waktu itu para pemain seperti Wahyu Tri, terus Sagung, Wahyu Wijastanto, Wijiastanto dan sebagainya sebelum berhijrah sepaket ke Persiba itu sempat mereka bilang, masa enggak, saya katakanlah seperti ini, saya ditawarin Persiba itu nominal sekian dan saya itu dibayar di bawahnya itu mau di Persis. bahkan sampai ini ya. Ya. Tapi pada waktu itu Persis tidak mengedilkan itu karena nggak tahu ya, karena mungkin banyak faktor seperti pelatih mungkin membawa gerbongnya, seperti manajer yang merangkap jabatan sebagai misalnya pegawai negeri yang di Pemkot dan sebagainya, mereka punya kepentingan sendiri, kita juga nggak tahu. Mereka itu tidak diakomodir, tidak difasilitasi untuk bisa tetap berada bersama dengan tim ini. Bahkan setelah mereka keluar dari Solo, biasanya mereka Malah ikut bersinar. timnas. Iya. Malah mereka mendatangkan tim yang pemain dari luar yang gajinya itu di atasnya Wahyu Tri sama Tanto, tetapi secara skill dan kemampuan di bawah Wahyu Tri dan Tanto. Ada apa ini? Kita juga nggak tahu. Ada banyak rumor bahwasanya manajer atau pelatih yang mendatangkan mereka itu setiap mereka tanda tangan kontrak ada titipan pasti ya. Tapi selain titipan itu ada titipan dalam tanda petik juga, bahwasanya sekian persennya masuk ke manajer atau pelatih itu sudah menjadi rahasia umum yang kita ketahui bersama. Sampai kayak pernah dengar gitu sampai ada yang ngebuang ngelempar gajinya ke di Makanya seperti itu. Bahkan yang paling fatal pun itu mereka ada yang dari, saya herannya gini, mereka tidak melindungi atau tidak menahan talenta-talenta yang ada di Solo dan sekitarnya ini, tapi pemain yang dari luar hanya karena ada rekomendasi manajer atau pelatih mereka langsung iya. Sedangkan yang sudah-sudah yang terjadi ini dosa-dosa masa lalu kita buka-bukaan aja, karena memang udah lebih dari 5 tahun itu udah kita anggap, karena mereka juga udah pensiun ya, mereka itu disodori kontrak itu cuma tanda tangan aja, isinya dia di kontrak berapa aja, nominalnya nggak disebutkan, pernah ada itu seperti itu. Jadi gimana ya kita mengatakannya, memang rumit. Dan memang sepak bola Solo ini unik. Di satu sisi mau naik nggak mau, turun juga enggan. itu kan. Dan kayaknya memang dikondisikan untuk selalu ada di kasta kedua ini. Mungkin karena dengan budgeting yang sedikit, tapi bisa menghasilkan pemasukan yang besar. Itu dulu karena mungkin belum ada ini ya, dulu Iya. ada APBD ya waktu. Habis APBD pun juga sama seperti itu. Maksudnya Karena dengan- waktu transisi ya. Nah, Dan sekarang pun misal pun mereka mau naik ke Liga 1 pun, kita juga mikir untuk keadaan kondisi perekonomian sekarang, investor kita juga mungkin ada banyak kendala. Kalau dinaikkan ke Liga 1 pun modal otomatis besar kan. iya. Tapi keuntungan mungkin bisa di bawahnya sewaktu Persisnya ada di Liga 2. Jadi mereka memang lebih nyaman stay di Liga 2 mungkin. Padahal ya sama-sama kita tahu lah, sama-sama kita tahu musim 2017-18 sponsor banyak mas, sponsor banyak dan gembor-gembornya juga owner waktu itu juga duitnya
banyak gitu, unlimited gitu. unlimited, supporter juga full terus gitu. Ya kita lihat fakta di lapangan Mas, entah itu ada konspirasi apa kita juga nggak tahu, karena memang sepak bola Indonesia itu dari segala kasta, kita tidak menafikan itu ya. Semuanya berkaitan dengan yang namanya lingkar Judi. politik. Kalau saya Oke. lebih mengatakannya, siapa yang berani untuk bargaining, untuk tawar menawar, untuk menaikkan ini, dan itu bukan menjadi satu kebanggaan bagi kita ya sebagai supporter. Oke lah, katakanlah biarlah tim ini terus ada di Liga 2 katakanlah misalnya seperti itu, tapi memang benar-benar hasil kerja keras satu tim ini sudah maksimalnya memang di situ, daripada kita paksakan naik ke Liga 1 karena mungkin faktor pengaturan skor atau membayar wasit atau membayar federasi dan sebagainya, tapi di Liga 1 hanya numpang lewat atau apa, itu lebih menyakitkan ya. Kalau memang naik benar-benar memang untuk kemampuan dari tim kita memang udah settle, udah siap dari segala finansial, dari segala faktor seperti kesiapan tim, keprofesionalitasan manajemen, sinergisitas dengan fans dan sebagainya, itu mungkin akan beda. Terus balik lagi ke industri sepak bola. Selain tiket dia bisa dikatakan mahal, naik, terus dari jersey, penjualan jersey juga naik. Maksudnya orang-orang tertentu yang bisa membeli jersey itu kemudian kalau saya melihatnya supporter ini jadi komoditas gitu. Ya enggak? Ya itu sebuah konsekuensi yang tidak bisa dihindari ya dari sebuah lingkaran mata rantai keberadaan sebuah tim dan liganya. Kalau tim ini mengeluarkan budgeting yang besar untuk pembelian tim dan perangkat pertandingannya, otomatis mereka menaikkan harga tiket dan sebagainya. Tapi untuk masa sekarang kita sudah era terbuka ya, media sosial di mana-mana, IG dan sebagainya, semua itu kita terbuka lebar. Jadi hal seperti merchandising itu bukan faktor yang utama sebenarnya. Faktor yang utama itu sebenarnya menjaga, ya ini sedikit masukan untuk manajemen. Manajemen itu menjaga hubungan dengan fansnya. Dalam hal ini seperti yang saya sampaikan tadi, kalau jenengan menjadi seorang pebisnis atau orang dagang, menjual dengan harga mahal nggak ada yang beli, atau dengan harga yang standar atau sedikit murah tapi cepat habis, pulaan lagi. Kita menganalogikannya seperti itu. Seperti halnya seperti ini. Di Jerman itu mereka menjual harganya itu murah, Mas. Di Eropa pendapatan atau kehadiran penonton yang tertinggi dan terbesar itu di Jerman ya, di Bundesliga. Itu dikarenakan memang mereka menjaga terus hubungan itu. Selama penonton atau fans dianggap menjadi bagian dari integral tim tersebut, hiduplah sepak bola Jerman itu. Tapi kita lihat contoh kasus seperti di Inggris, setelah tim itu diakuisisi oleh Taipan Taipan yang pure bisnis, supporter tradisionalnya tersingkirkan. Itu ini nggak maksudnya di Inggris mereka menontonnya di pub dan bar. Yang datang itu supporter turis, supporter wisatawan. Oke, pemasukan besar, tapi secara keterikatan batin antara klub dan supporternya, mereka nggak ada ikatan. Di waktu tim itu jatuh atau terpuruk, ya sepi stadion itu.
banyak contoh kasus seperti Arsenal dan sebagainya, penontonnya berkurang drastis dan sebagainya dan sebagainya. Beda seperti Jerman, mau menangan mau kalahan tim itu seperti Hoffenheim, seperti Oh, iya. Wolfsburg itu Masih penuh ya stadionnya. penuh terus. Jadi istilahnya apa ya? Di saat tim itu terpuruk pun masih tertopang dengan pendapatan dari Hmm. pendapatan tiket, Efek penjualan. seperti itu dirasain nggak sama teman-teman di Solo, utamanya teman-teman B6 gitu? Maksudnya pada ada yang ngerasain nggak? Ini jadi kita susah menonton atau susah mengakses ke stadion seperti itu? Kalau seperti yang disampaikan Mas Amin tadi, untuk kesusahan sebenarnya enggak, karena dengan tiket yang tinggi pun mereka Pasti seperti beli. ibaratnya mau ngambil berapapun dikasih kan Iya. dari manajemen. Ya kalau kita merasakannya untuk kesusahan untuk menonton enggak, tapi kendala yang jelas itu kasihan juga teman-teman. Apalagi sekarang kalau liga itu diadakan di midweek, Hmm. di tengah pekan. Makanya ada juga kan movement untuk melawan bahasanya sepak bola memang harus di weekend, di saat para kelas pekerja, anak-anak sekolah itu bisa menonton di hari Sabtu atau Minggu. Jadi pada akhirnya dengan prinsip yang sepak bola untuk semua, sepak bola bisa dinikmatin semua kalangan, ya akhirnya ibaratnya prinsip itu jadi apa ya, pudar, karena emang sekarang nggak semua orang bisa nonton sepak bola di manahan loh dengan tiket yang segitu. Makanya Nontonnya. otomatis seperti itu ya, dari yang sudah-sudah bahasanya semua kalangan bisa datang nonton. Sedikit banyak saya mengikuti sepak terjang perjalanan Pelita Solo waktu itu. Mereka datang ke Solo pertama itu gratis mas. Iya. 1, 2, 3 pertandingan gratis. Yang kedua 3.000 waktu itu saya masih ingat 3.000 sampai naik jadi 8.000. Itu pun masih antusiasmenya tinggi karena ya tidak bisa dinafikan ya, dimanapun tempat prestasi itu berbanding lurus dengan animo penonton yang datang stadion. Dengan embel-embel pemain yang besar, pemain bintang dan sebagainya, itu menjadi daya tarik magnet tersendiri bagi para penonton. Tapi apakah selamanya kebanggaan semu seperti itu yang kita harapkan? Kita terus-terusan diberi madu. Bahasanya kalau kita memang mau membangun satu konsep sepak bola yang benar-benar pure, dukungan total pada tim itu, kita datang tidak hanya untuk nonton pemain bintang atau menonton tim ini menang terus. Sebenarnya mau kita tanamkan, yang mau kita bangun itu spirit, bahasanya mau menang mau kalah, kalau tim itu sudah bermain habis-habisan, bertarung habis-habisan, fight benar-benar, itu kita pasti akan support. Nah itu yang akan kita bangun dari nol. Dan kita juga mengharapkan simbiosis mutualisme dari para pemangku kebijakan. Berikan kebanggaan itu, kita nggak peduli yang mau main itu ibaratnya anak-anak U16, U17, tapi kalau dia punya fighting spirit yang tinggi, yang besar, permainan yang ngeyel, permainan yang greget, mau kalah pun sekalipun saya pastikan tidak mungkin rusuh. Beda kalau kita pemainnya bintang-bintang, kontraknya mahal, sudah pasti itu bisa menang, tapi kita malah mainnya, kita melihatnya itu kayak ini pertandingan ini jual dan sebagainya. Itu racun industri sepak bola. Makanya dari awal, dari dulu saya itu selalu kekeh bahwasanya tradisional football Solo itu harus jadi pionir. Surabaya sudah bergeser,
Dulu mereka dari Surya Naga, dari Asia apa dan sebagainya, mereka terus menelurkan. Tapi semenjak investor yang baru, rombak drastis, separuh lebih mereka dari pemain timur dan sebagainya. Jadi karakter dan spirit juangnya kas arek-arek yang di Persebaya itu jadi hilang. Hal seperti itu yang kita, mumpung kita belum di Liga 1, itu yang mau kita bangun dari nol. Persis ini harus punya karakter yang kuat seperti itu. Oke, mungkin closing statement aja Mas. Harapannya untuk sepak bola di Solo aja Mas. Simpel ya, di Solo sepak bola itu harus bergembira. Kita bisa merayakan sepak bola itu secara merdeka. Dulu sempat saya bilang, sebentar lagi Persis Solo 1 abad. Sebelum 1 abad saya pengen Persis Solo itu ada di Liga 1. Setelah saya berpikir, setelah saya menimang-nimang dan menimbang dan sebagainya, terlalu naif sebenarnya. Bahasanya sebuah klub itu tidak bisa seperti matematika 1+1 sama dengan 2. Yang saya harapkan sekarang Persis dikelola dengan baik, pengelola itu bisa merangkul semua fans, pendukung, kita saling bersinergi, masalah hasil akhir Tuhan yang menentukan. Mau tetap di Liga 2 maupun di Liga 1, kalau marwah spirit, semangat juang permainan sepak bola itu bersih, pemain bermain dengan bersemangat, dengan totalitas, kalaupun kami tetap dukung. Seperti itu. Oke, Mas Andi udah Ya. nggak kerasa udah sejam lebih kita ngobrol. Oke, Terima kasih udah hadir di studio Gelap Terang, sama-sama. dan kita akan kembali lagi dengan tema yang lebih dalam, dengan bahasan lebih dalam. Sampai jumpa lagi di Gelap Terang Project season berikutnya. Bye.